Halo Ayer, selamat datang di HI Podcast. Hari ini aku Naya yang bakal nemenin kalian untuk berbincang ngobrol nih mengenai beberapa pertanyaan gitu ya. Aku kebetulan dari HI Angkatan 23 nih teman-teman. Nah kali ini HI Podcast terhormat dan senang banget nih karena kedatangan tamu spesial yaitu Kak Alivia Fatia Nuresa. Halo Kak Alivia. Halo Naya, Apa kabar Kak? alhamdulillah baik banget. Baik. Semangat nih, soalnya Semangat mau ketemu sekali. teman-teman apa? Hires. Hires ya. Iya, jadi teman-teman, Kak Alivia ini adalah seorang mahasiswa HIUMY angkatan 21 yang mungkin bisa dikatakan Kak Alivia ini adalah seorang aktivis yang mengenai dalam isu lingkungan gitu teman-teman. Dan yang lebih wahnya lagi nih teman-teman, Kak Alivia ini juga punya organisasi ya Kak ya. Komunitas sih. Komunitas lebih tepatnya namanya AKSI gitu ya Kak ya. Oke, Kak Alivia sekarang ada kesibukan apa nih sekarang? Selain aksi ya. Iya, selain Oke, aksi selain gitu. aksi sebetulnya di beberapa organisasi ya ngejabat sebagai kepala bidang dan kepala divisi. Terus kemudian mungkin di besok ini nih ada apa namanya rangkaian mataf dan OSDI, kebetulan juga jadi diamanahin jadi sekum juga di OSDI. Terus mungkin juga studi sih lebih tepatnya ya, karena Studi. semester 6 tuh kemarin teman saya pulang-pulang kontrakan tuh kayak, Hmm. aku pengen nangis gitu, udah capek banget jadi semester 6. Saya cuma bisa Waduh. semangat bisa dikit lagi. Mungkin itu sih kalau Ya, kesibukannya. tugas paling ya kayak tugas Tugas akhir gitu ya betul. sambil nangis-nangis tetap ya Iya. dikerjain gitu ya. Betul Iya. betul. Nah, karena kan kakak nih seorang bisa dikatakan aktivis gitu ya kayak. Agak berat sih Agak sebenarnya kalau berat. bilang aktivis ya. Apa dong Kak? Kalau yang lebih cocoknya nih? Kalau kami mungkin sebetulnya apa ya, bukan aktivis juga, cuman yang pemerhati lah ya mungkin. Oh iya. Kontributor lah, mungkin kontributor ya. Heeh. Kalau aktivis tuh rasanya kayak yang 24 jam tuh mereka fokus isu itu gitu. Kalau Menyerukan saya terus masih gitu ya. belum bisa gitu, kami Oh. masih belum bisa, jadi mungkin bisa dibilang masih kontributor aja kali ya. Oh, kontributor itu. Jadi Hires Kak Alif ini adalah kontributor mengenai isu lingkungan gitu ya. Nah, Kak, aku punya beberapa pertanyaan nih. Apa tuh? Nah, pertanyaannya adalah gimana gitu, Kak? Awalnya Kakak jadi tertarik pada isu-isu lingkungan dan apa sih yang memotivasi Kakak untuk terjun menjadi kontributor lingkungan itu gitu kan? Banyak nih isu-isu lain gitu kan. Kenapa lingkungan gitu? Oke. Nah, mungkin kalau kenapa lingkungan, karena yang pertama ya, dulu saya itu pertama kali, jadi saya tuh baru dapat HP gitu, baru boleh pegang HP itu waktu SMA. Nah, jadi waktu udah dapat HP itu, alhamdulillah dulu tuh belum setoksik sekarang ya media Oh, sosial gitu. Jadi dulu benar-benar. tuh isi apa ya namanya, isi feeds-nya itu masih apa ya, bagus-bagus lah gitu, Positif gitu masih ya. positif ya. Kalau sekarang kan kita benar-benar harus mengkurasi sendiri gitu ya. Nah kalau dulu tuh nggak kita kurasi pun isi feeds-nya tuh masih positif. Nah dari situ saya pertama kali tuh mengenal tentang isu lingkungan dan kenapa lingkungan itu penting. Nah terus kemudian setelah itu tuh mungkin di era zaman sekarangnya gitu, waktu saya jadi maba, awal maba itu ada PKM. Teman-teman tahu PKM nggak? Kalau saya kurang tahu nih Kak, apa tuh Oke, Kak? PKM itu program kreativitas mahasiswa. Sorry, Hmm. dulu tuh namanya pekan, tapi abis itu kalau nggak salah sekarang diganti jadi program deh kayaknya itu. Nah dia itu kayak kita ngajuin proposal untuk penelitian gitu, tapi nanti penelitiannya akan didanai oleh kementerian. Nah waktu itu saya yang memang lagi tertarik di lingkungan, cobalah bikin proposal tentang lingkungan, dan untuk datanya itu saya wawancara tuh ke lingkungan sekitar UNY. Nah dari situ kemudian saya dapat data yang lebih mencengangkan lagi gitu. Wah. Bahwa kalau saya tuh kan karena dapatnya aware pertama kali tentang lingkungan itu di media sosial, jadi biasanya itu memang yang dilihat itu adalah masalah-masalah global gitu. Nah ternyata pas lebih masuk ke lokalnya itu ternyata lebih parah lagi. Nah dari situlah kemudian saya pikir oke, mungkin apa namanya,
waktunya kami gitu mahasiswa untuk bergerak gitu di lingkup lokal dulu, karena memang kan kita harus bergerak di lingkup terdekat dulu ya. Betul. Nah dari situ kemudian sama teman-teman bikin proposalnya meskipun gak lolos pendanaan, tapi akhirnya data-data itu yang kemudian terus menginspirasi kami gitu kayak oke, kita tahu nih sekarang masalahnya apa dan segala macam, dan langkah selanjutnya itu harus apa. Nah dari situlah kemudian kepikiran terus nih saya kemudian curhat juga ke temen, dan juga ada salah satu dosen namanya Pak David Effendi dari ilmu pemerintahan. Nah setelah ngobrol-ngobrol dengan beliau, barulah kemudian beliau sampaikan, wah ini langkah pertamanya bagusnya bikin komunitas dulu gitu. Nah dari situlah kemudian kami merancang dan membuat komunitas ini. Wah, jadi berawal dari feeds IG ya Kak ya, yang pada zaman itu masih memberikan pengetahuan-pengetahuan positif gitu ya Kak ya. Oke. Sekarang Terus juga masih, cuma harus dikurasi aja teman-teman. harus difilter gitu ya. Iya, sama berarti motivasinya juga dari data gitu ya kayak data yang dapat. Jadi teman-teman, kita nggak cuman termotivasi dari orang gitu, tapi dari data juga bisa gitu ya kayak pas Kakak tahu, wah ini ternyata lingkungan kayak gini ya masalahnya. Oke, paham. Oke, selanjutnya nih Kak, aku tertarik buat tanyain Kakak, ada nggak sih Kak tokoh atau peristiwa yang membuat Kakak itu terinspirasi sama dalam bidang lingkungan ini gitu? Kalau tokoh mungkin banyak ya, tapi sebetulnya yang paling, kalau dari tokoh ya, dari segi tokoh ketokohan itu sebetulnya masyarakat sekitar sih. Jadi karena saya melihat waktu itu gimana ya, ketika nyari data itu saya mendengar curhatan mereka juga gitu kan tentang lingkungan. Jadi sebetulnya itu yang paling menginspirasi saya untuk kemudian bergerak. Tapi kalau peristiwa, nah sebenarnya peristiwanya agak lucu juga nih. Wah, apa tuh? Jadi setelah kan itu tuh kami udah ngobrol dengan saya David dan segala macam, cuman kami belum tahu kapan nih gitu si titik untuk kami kemudian membuat komunitas ini buat tuh waktu muncul itu, gitu ya. buat muncul tuh waktu itu nggak tahu kapan. Nah waktu itu akhirnya di 2022 akhir Desember tuh kan kalau HI itu biasanya ada seminar akhir tahun ya. Iya, biasanya. Nah waktu itu tuh ada empat seminar, kemudian yang satu tuh lupa, ada Bu Grace, kemudian ada Bu Rati, kemudian ada Pak Ade kan waktu itu yang ngisi, lupa. Jadi 4 tema yang berbeda, dan kebetulan waktu itu saya bisa ikut di yang diisi sama Bu Grace dan Mas Raffi Yoga, yang alumni kita yang ini di Jepang itu. Itu tuh waktu itu kalau nggak salah bahasnya tentang blue economy. Nah kemudian setelah selesai itu materi gitu kan, ada sesi tanya jawab tuh. Nah kemudian waktu itu saya nanya dan segala macam, yang pertanyaan saya tuh kemudian dijawabnya itu bukan cuma sama Bu Rati dan Mas Raffi Yoga, tapi juga sama Bu Muti, sama Bu Dian, yang ternyata saya juga kaget gitu, ternyata lagi ikut Zoom ini gitu. Nah kemudian dari pertanyaan saya itu kan saya emang menyerempet ke lingkungan gitu kan. Nah di akhir itu saya tuh ngelihat nih ada garis merahnya bahwa dari dosen-dosen tuh juga bilang memang ini tuh lingkungan nggak bisa ditunda, kita tuh harus mulai gerak dari sekarang gitu. Iya, Kata betul, saya lupa kalau saya tuh Bu Mutia gitu yang ngomong. Nah karena itu kemudian saya masuk tuh, iya Bu, kayaknya bagus ya kalau di HI ini di UMY ini ada komunitas lingkungan. Terus habis itu iya betul, bagus itu. Terus akhirnya saya masuk lah di situ. Iya Bu, kebetulan ini saya dan teman-teman, nah di situ saya ngejelasin dan dapat dukungan penuh dari semua dosen yang ada di situ gitu. Nah dari situlah kemudian saya akhirnya menindaklanjuti secara serius gitu pembentukan komunitas ini, dan kemudian akhirnya pertama kali bergerak itu di Ramadan 2023. Itu backstory-nya gitu, ceritanya awal jadi sebenarnya mulanya. itu sangat berperan banget gitu dalam pembentukan komunitas ini gitu. Betul. Jadi tokoh-tokohnya bisa dibilang juga dosen-dosen yang mendukung gitu ya Kak ya. Oke, cukup menarik ya teman-teman ya. Oke, kan tadi Kakak bilang ada komunitas Aksi nih. Nah, pasti hires yang di sana juga kepo nih. Apa sih Aksi itu, kok namanya Aksi gitu kan? Jadi organisasi ini kan yang bergerak di bidang lingkungan. Nah, jadi apa sih Aksi itu Kak? Dan apa saja kegiatan utama yang dilakukan oleh organisasi advokasi lingkungan ini, atau komunitas ya teman-teman, maaf, yang Kakak dirikan itu gitu. Nah kalau Aksi ini sebenarnya singkatan dari Aksi Hijau. Jadi kita ngambil AKS 3 huruf pertama dan 2 huruf pertama dari 2 kata itu, jadi disingkat jadi Aksi gitu ya. Nah ini tuh memang komunitas yang
bergeraknya di bidang lingkungan, dan di tahun pertama dan kedua ini kita baru gerak di 2023 ya teman-teman, Ramadan 2023. Jadi pas kemarin Ramadan kemarin 1 tahun, kita tuh masih di 2 tahun pertama ini fokus di sosialisasi tentang sampah. Karena Jogja itu kan masih darurat sampah ya sampai sekarang, meskipun akhirnya sudah buka tempat pembuangan akhir baru gitu. Tapi tetap aja masih, kalau misalnya teman-teman nih yang mungkin yang kontrak atau ngekos gitu, boleh tuh tanya-tanya lingkungan sekitarnya. Biasanya tuh ibu-ibu kadang-kadang suka curcol gitu kayak, ya Mbak, saya tuh juga bingung nih buang sampah kemana. Nah karena itu kami masih fokus di sosialisasi tentang sampah dan kenapa kita harus pilah sampah gitu. Betul. Mungkin itu sih kalau singkatnya dari aksi di 2 tahun pertama ini gitu. Berarti itu kegiatan utamanya ya Kak ya. Benar sih Kak, soalnya saya juga punya kenalan nih yang dia rumahnya dekat tempat pembuangan sampah, terus katanya sampahnya udah membludak banget gitu, udah banyak banget. Terus baunya kan teman-teman tahu lah ya kayak. Iya, jadi aksi itu singkatannya dari aksi hijau. Saya kiranya awalnya di Jepangan gitu kan namanya aksi gitu kan ya. Karena logonya juga agak mirip-mirip ini Naruto ya. Wah, si ininya tuh. Bener-bener bisa disambung-sambungnya teman-teman ya kan Indonesia ini ya. Oke, selanjutnya nih Kak, aku pengen nanya, apakah selama ini ada kolaborasi dengan organisasi lain atau dapat dukungan nih Kak dari pihak kampus dalam kegiatan Kakak itu? Oke, kalau kolaborasi alhamdulillah beberapa kali di tahun kedua ini ya. Di tahun pertama tuh full nggak ada. Oke, kita mulai dari tahun pertama dulu ya. Tahun pertama itu kalau dukungan iya, kami kan sempat selain ngobrol sama Pak David juga, kami itu juga setelah itu datang ke ngobrol juga sama Mbak Jasmine, asdosnya Pak Faris. Dulu mungkin sekarang masih juga ya, saya belum diajar lagi sama beliau. Udah berangkat aja ya. Dulu juga temen diskusi kami itu Mbak Jasmine, terus dari Mbak Jasmine itu diarahkan ke Mas Angki LTKA. Kemudian dari Mas Angki LTKA juga diarahkan juga ke Bu Siti Sebi. Terus juga dari Bu Siti Sebi itu kami diarahkan ke Pak Tony BPP, Badan Perencanaan dan Pembangunannya kampus gitu. Nah itu mungkin kalau bukan kolaborasi ya, mungkin dukungan awal tuh bentuknya seperti itu gitu. Jadi dukungan-dukungan dari dosen-dosen, meskipun memang masih bersifat saran dan juga doa ya, tapi bagi kami juga, saya merasa itu sangat penting juga gitu. Bentuk dukungan saran dan doa itu. Nah kemudian di tahun kemudian itu kan Ramadan ya, untuk kegiatan Ramadan. Terus kemudian untuk kegiatan Mataf, karena aksi ini sekarang masih bergeraknya itu momentuman gitu, masih event-eventan gitu. Jadi belum bisa yang tiap hari. Jadi kalau ada event apa, kami coba masuk ke sana gitu, karena biasanya kan kalau event bikin banyak sampah gitu kan. Benar banget. Nah terus kemudian di Mataf itu kami kolaborasi sama Innofarm namanya. Jadi itu tuh kayak wirausaha yang dibentuk sama teman-teman kakak-kakak FP19 yang itu tuh lokasinya tuh dekat arah Motek 9 kalau ke sana lagi tuh. Nah itu ada pertanian terintegrasi gitu, urban farming. Nah itu di tahun kedua udah kolaborasi sama mereka. Kemudian tahun ketiga ini kemarin secara resmi akhirnya kami bekerja sama dengan Rooming gitu, Ramadan UMY. Dan mungkin itu ya bentuk-bentuk kolaborasinya di dalam kampus. Nah tapi kalau di luar kampus itu kemarin alhamdulillah kami pernah diajak kerjasama sama Dinas Pariwisata. Ya, Dinas Pariwisata Yogyakarta untuk pengelolaan sampah, bukan pengelolaan deh, sosialisasi pemilahan sampah di acara event Kota Baru Ceria itu, jadi festival bulanannya Dinas Pariwisata Yogyakarta. Iya, berarti dukungan tuh nggak selamanya ini ya kayak berupa dana gitu ya, tapi juga saran, dukungan. Tapi kalau ada yang mau dukung dana, wah, dibuka banget ini di sini ya enggak lah. Iya, jadi ini ya Kak, acaranya itu kolaborasinya udah dalam kampus ada gitu ya, dalam event-event, terus di luar kampus juga ada sama teman-teman lainnya. Berarti sangat mendukung juga lingkungannya ini ya Kak ya. Amin banget. Iya. Terus kita berbicara tentang teman-teman, tentang kolaborasi. Nah saya pengen nanya nih Kak, bagaimana cara Kakak nih buat melibatkan mahasiswa dan masyarakat luas dalam program-program lingkungan? Kayak tadi kan Kakak udah sempat nyinggung nih mengenai kayak pemilahan sampah gitu, edukasinya.
Oke, cara melibatkan teman-teman mahasiswa sebetulnya yang paling pertama dan utama itu tetap disosialisasi sih. Jadi kami itu selalu kalau misalnya di Rumi itu tiap hari kami ngadain reminder gitu, reminder untuk pilah sampah ya, dan kenapa kita harus pilah sampah itu tuh selama 29 hari kemarin tuh waktu di waktu di Rumi 2023 atau 1445 Hijriah ini 2024 atau 1445 Hijriah itu hampir mungkin 25 harian itu kami konsisten untuk reminder ke teman-teman jamaah gitu, jamaah yang datang ke sana untuk buka bersama. Nah itu tuh lumayan sih jadi dampaknya cukup besar gitu dalam sosialisasi langsung kayak gitu. Meskipun kadang-kadang ada yang ngece sih, jadi kayak kalau misalnya mereka tiap lihat sampah gitu mereka tiba-tiba aksi tolong gitu. Waduh. Terus kami bilang bukan gitu kami tuh kalian tuh harusnya kalau lihat sampah dipungut gitu dipilah ya gitu. Dipilah. Jadi jangan bukan kami yang kerja, tapi sebenarnya kami tuh mengajak teman-teman untuk sama-sama bergerak gitu. Meskipun ada lucu-lucu juga sih gitu yang ngece, tapi ada juga yang kemudian ini sih dulu tuh yang paling saya tersentuh itu waktu itu di 2023 yang tahun pertama banget itu kan kami bener-bener gak ada dukungan gitu. Jadi kami waktu itu masuk Rumi juga di tengah-tengah, jadi belum secara resmi, dan kami kan biasanya kalau nggak resmi itu kita nggak enak ya kerja segala macamnya. Tapi ketidaknyamanan itu tuh kami gak apa-apa lah, bismillah aja yang penting niatnya itu untuk advokasi sosialisasi tentang lingkungan ini gitu kan, tentang sampah dan segala macam. Nah kemudian setelah selesai dari Rumi itu ada tuh beberapa orang yang tiba-tiba dia datang terus dia bawa tumbler, terus dia ngomong gini, mbak tahu nggak mbak, aku nih beli tumbler gara-gara ini loh kemarin Rumi kemarin mbak pilah sampah, aku jadi mikir gitu dan aku jadi akhirnya pengen ikut gerak juga. Nah hal-hal kayak gitu sih yang kemudian bikin kami tuh semangat lagi gitu ya. Karena sebetulnya mungkin buat teman-teman yang gerak di advokasi juga ya mungkin paham betul bahwa biasanya emang advokasi itu kita naik turun banget gini gitu. Jadi banyak cobaan dari luar dan kadang-kadang kita sendiri juga kan kesibukannya tuh nggak cuma itu gitu. Betul. Sehingga kadang-kadang kalau udah dapat gempuran tuh kayak aduh apa nggak usah gerak lagi ya dan segala macam gitu. Nah tapi biasanya gitu hal-hal yang kayak nanti tiba-tiba ada lagi tuh kayak mbak aku tuh sekarang udah milah sampah loh di rumah dan segala macam, itu yang bikin kami kemudian semangat lagi sih gitu. Lagi buat terus menyerukan gitu ya kayak terus menurut kakak nih saya jadi penasaran, kira-kira kakak menilai aksi kakak waktu Rumi apakah itu udah sukses gitu, kira-kira berapa persen sih kakak bisa anggap itu sukses gitu? Karena sebetulnya yang pertama kali itu kami tidak ada indikator karena baru langkah pertama juga gitu. Bisa dibilang kesuksesannya nggak bisa kami ukur ya gitu. Bisa. Cuman yang pasti kami tuh bersyukur karena yang pertama di Rumi pertama itu kami jadi kan itu setelah kami pilah sampahnya itu kami kerjasamakan dengan cleaning service-nya kampus, masjid kampus gitu. Jadi udah dipilah itu kan itu bisa dijual sampahnya. Betul. Nah hasil penjualannya itu tuh di tahun pertama itu full kami serahkan untuk cleaning service gitu. Jadi kami sedekahkan full untuk cleaning service, dan itu tuh kan di Ramadan tuh ada THR juga dan segala macam anak-anak. Nah itu tuh ada yang kemudian yang berterima kasih gitu, mbak alhamdulillah makasih ini dapat tambahan lumayan banget nih buat Ramadan ini gitu, buat lebaran tahun ini. Nah dari situ tuh kami ngerasa ternyata dan sampah organik dan anorganik yang kami kemudian kelola itu pun mencapai lebih dari 50 kilo sampah sisa makanannya. Kemudian untuk sampah anorganiknya saya agak lupa nih sekitar, tapi masih di bawah 100 kilo di tahun pertama itu. Nah itu jadi kami pikir ketika kami hitung potensi potensi timbulan sampahnya segimana, kemudian potensi pengurangan gas metananya segimana, itu nanti bisa dicek di aksi.umy, ada laporannya ya di situ. Nah itu untuk yang tahun pertama saya rasa dampaknya sudah lumayan ada gitu, ada dampaknya untuk lingkungan. Nah di tahun kedua itu kemarin, terus kemudian di Mataf itu ini lumayan banget, itu di Mataf tuh sampai lebih dari 350 kg. Wah, untuk sampah banyak banget.
anorganiknya itu baru sampah untuk sampah organik sisa makanan aja udah nyampe 350 kg. Belum lagi yang lain gitu ya kayak. Belum sampah anorganiknya kayak kardus dan cup-cupnya, botol-botolnya sih waktu itu di Mata. Nah itu tuh juga saya ngerasa lebih dampaknya lebih luas lagi karena kami kerjasamanya itu sama warga. Jadi ada sedekah sampah Wiro Brajan. Nah itu sampah anorganiknya itu kami kasihin ke situ semua. Dan di sana itu mereka itu si sampah yang udah bisa dijual itu untuk membantu pembiayaan sekolah dan kesehatan warganya gitu. Jadi dari sedekah sampah itu tuh mereka bisa menyekolahkan lebih dari 6 orang dan juga membantu biaya kesehatan masyarakatnya gitu. Jadi saya rasa di program kedua itu sudah lebih lumayan luas lagi dampaknya, dan di tahun ketiga kemarin Ramadan alhamdulillah 25 hari. Sebenarnya lebih dari 25 hari full itu di Ramadan. Nah, itu juga alhamdulillah gitu di yang Rumi kedua ini masyarakatnya, jamaahnya itu bisa dibilang 90% udah memilah sampah. Wah, jadi lumayan banget itu kayak timbulan sampahnya. Saya lupa ada datanya tapi banyak banget ya kayak. Diakses aja ya di aksi.umg. Transparan nih teman-teman. Jangan lupa diakses ya teman-teman. Berarti ini ya kayak sampah-sampah yang 1-2 lama-lama jadi banyak banget. Betul. Ya apalagi kalau acara-acara gitu. Nah teman-teman kalau misalkan ikut acara apalagi di lingkungan UMY terutamanya ya, itu kalau ketemu kakak-kakak aksi gitu ya, langsung dipilah sampahnya, jangan minta tolong ya. Nah boleh sih ya kayak nanti kita bantu arahin tapi tetap teman-teman yang harus milah. Bener ya kayak. Oke, selanjutnya nih Kak, pasti kan kalau ngolah komunitas ketemu banyak orang pasti ada tantangan yang dihadapi dong Kak. Nah terus itu tantangan apa aja yang Kakak hadapi, terus cara Kakak mengorganisasinya gimana gitu? Nah untuk tantangan dalam aksi sendiri gitu ya, itu terletak pada kesibukannya sih gitu. Kebetulan aksi itu ada sekitar 16 orang, tapi semuanya itu apa ya, bisa dibilang double job gitu. Jadi hampir semuanya punya jabatan di organisasi atau tempat usahanya masing-masing, atau juga mondok gitu. Jadi tantangan pertama dan utama itu adalah kesibukan anggotanya masing-masing gitu. Jadi kita untuk nyari waktu itu sulit banget. Nah tapi alhamdulillahnya karena mereka memang awal kan aksi itu kan komunitas dan memang sifatnya voluntarily ya, jadi kerelawanan gitu. Karena kami juga belum punya dana gitu dan kami juga tidak ada yang mendanai gitu. Jadi saya rasa tantangan itu tuh bisa kemudian secara perlahan juga ditanggulangi dengan niatnya masing-masing gitu. Jadi karena dari awal kami sudah sama-sama paham bahwa ini adalah sifatnya kerelawanan dan fokus di isu lingkungan gitu. Jadi mereka itu tetap biasanya menyempatkan waktu lagi gitu karena mereka juga memang sama-sama fokus di isu lingkungan juga gitu. Jadi tantangan pada umumnya kayak kalau kita punya komunitas, organisasi pasti waktu kumpulnya nih kesibukan anggotanya gitu. Tapi uniknya setiap anggotanya punya jabatan ya Kak ya. Di luar maksudnya. Di luarnya. Di luar, ya. Iya. Jadi kayak ada yang ketum di sini, ada yang ketua umum di sana. Pada aktif juga ya Kak ya. Jadi pasti lumayan juga. Iya benar. Oke, selanjutnya nih Kak. Organisasi Aksi sudah cukup lama nih hadir di UMY. Nah, kira-kira apa aja dampak nyata yang sudah Kakak lihat dari kegiatan advokasi lingkungan? Tadi udah sempat banyak singgung sama Kakak ya. Ya mungkin dalam 1 tahun setengah ulang tahun Aksi ini mungkin dampaknya yaitu kalau secara angka memang kami lihat dari timbulan sampah yang kami berhasil selamatkan dari TPS dan TPA gitu. Nah tapi kalau misalnya dari segi yang intangible-nya gitu, yang tidak bisa dihitung, ya mungkin itu sih hal-hal seperti kayak tiba-tiba tuh ada yang kalau lihat dia punya sampah, dia keinget aksi terus kemudian dia pilah gitu. Waktu itu ada juga tuh yang ngefoto terus abis itu lihat Alif lihat di Maskam teman-teman Maskam udah ngikutin aksi nih untuk pilah sampah gitu. Terus juga orang-orang yang kemudian beralih ke tumbler gitu. Terus kemudian teman-teman juga yang kemudian cukup aware gitu dan mereka memahami bahwa langkah kecil mereka itu meskipun kemudian menolak penggunaan botol sekali pakai ataupun
mengurangi jajannya, itu tuh berdampak luas gitu. Itu mungkin hal-hal kayak gitu yang kami syukurin sih, sebenarnya kami syukuri sekali teman-teman mulai bergerak gitu. Wah, berarti udah kelihatan gitu ya, Ya, Kak ya. lumayan. Kayak dari yang bawa tumbler. Tapi iya sih Kak, saya juga kadang malas gitu bawa tumbler, apalagi kayak udahlah beli aja gitu kan. Tapi kan kalau kayak gitu kan sampah nambah gitu ya, Kak ya. Betul. Iya, berarti ini Apalagi sekarang udah ada dispenser ya di tiap-tiap apa namanya tuh lorong HI iya, gitu. harus dimanfaatkan taman UKT itu. Yoi. Iya. Terus selanjutnya nih Kak, sejauh mana prodi, dosen ataupun kampus membantu dalam kegiatan advokasi lingkungan ini? Oke, sejauh mana mungkin lebih tepatnya karena kami juga tidak banyak minta tolong sih, mungkin itu salahnya kami ya, aksi itu jadi belum banyak minta tolong dan segala macam. Jadi sejauh ini ketika kami minta tolong, minta saran dan minta dukungan begitu, banyak yang mendukung gitu. Jadi saya rasa dari apa yang kami ajukan itu selalu ada feedbacknya kepada kami. Jadi bisa dibilang cukup jauh. Cuman memang karena kami belum sejujurnya ya gitu, dalam komunitas-komunitas yang independen kayak gini, memang yang salah satu problem utama itu adalah pendanaan juga. Nah, karena kami juga belum pernah mengajukan permohonan dana juga gitu kepada dosen ataupun kampus secara legal gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu ngobrol-ngobrol itu udah pernah sih kayak kepada Fitpa, gimana kira-kira kalau misalnya kita ngajuin dana dan segala macam. Itu tuh kami udah ngobrol, tapi belum pernah memang secara legal, secara proposal kami ajukan itu. Akhirnya saya bisa bilang dukungan dari dosen HI ya, terutama dosen HI itu bagus. Sangat Keren. sangat mendukung lah gitu. Kata-kata afirmatifnya itu juga sangat sangat membantu kami gitu, ya. untuk membangkitkan semangat kami. Mungkin gitu sih. Wah, berarti dukungannya ada ya Kak ya, tetap didorong gitu ya. Oke, selanjutnya nih Kak, kan pasti tiap orang nih kadang punya gitu ya, kayak keinginan A, B, C gitu kan. Aku pengen tanya nih, apakah ada bidang lain yang ingin Kakak tekuni selain dalam bidang advokasi lingkungan ini? Oke. Selain dalam advokasi lingkungan ya? Atau sebenarnya ini agak mepet-mepet advokasi lingkungan juga sih. Itu tata kota sih sebetulnya yang paling saya ingin pelajari gitu. Tata kota dan transportasi umumnya. Nah, tapi kalau misalnya selain di bidang advokasi lingkungan itu, saya sebenarnya agak random sih, cuman apa tuh? Pengen jadi guru sebetulnya, pengen belajar pendidikan anak. PGSD ya, berarti PGSD gitu. Saya senang sama anak kecil ya kayak untuk pendidikan anak gitu. Wah, keren. Berarti ada yang ini ya, tapi kan sama mengajar juga ya kayak menginfluence gitu ya. Iya, betul. Sesuatu. Sekalian advokasi lingkungan juga anak-anaknya gitu. Benar. Biar dari kecil ya Kak ya. Iya. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana cara Kakak untuk membagi waktu antara kuliah dan kegiatan di aksi atau di luar non akademik lainnya gitu? Apakah ada kesulitan gitu? Iya, kalau ditanya ada kesulitan, ada banget ya. Karena kadang-kadang terutama mungkin penyakit semester 6 juga ya. Jadi dulu saya waktu di semester 1 kan masih semangat-semangatnya ya. Terus abis itu kalau ketemu cutting yang kadang-kadang ngecurhatin, aduh capek banget dan segala macam. Dulu tuh saya bingung, kenapa gitu. Soalnya saya tuh di semester 1 tuh bener-bener yang namanya kuliah tuh semangat 45 banget gitu kan. Kalau nggak ada kuliah tuh, kenapa nggak ada kuliah gitu. Ini paling nggak disukan ya. Itu dulu semester 1 tuh. Nah, tapi kemudian semester 2 dan sekarang gitu sampai semester 6 saya akhirnya paham juga gitu. Memang setan masuk situ tuh, udah mulai masuk tuh gitu. Jadi emang mulai ada rasa males untuk kuliah dan segala macam. Jadi pengennya tuh udah aktivitas di luar gitu. Nah, tapi untuk menanggulangi itu gitu dan membagi waktunya itu, saya sebetulnya salah satu solusinya mungkin agak aneh juga ya solusinya. Itu kontrak sama temen. Jadi teman saya itu ada namanya Neng Susi, dia itu kemarin Pres HI juga, kayak sempat diundang di podcast HI ini juga deh, kalau nggak salah pernah ya. Nah, itu jadi saya itu sengaja kontrak sama dia biar masih ke bawah gitu semangatnya gitu. Jadi kami tuh bisa saling menyemangati gitu. Nah, kalau misalnya kayak misalnya ada matkul, ada tugas dan segala macam gitu.
itu nanti bisa saling ngingetin gitu. Lebih sering mungkin dia yang ngingetin aku, Vi kamu udah belum tugas ini dan segala macam. Nah dari situ tuh jadi akhirnya saya bisa mulai apa ya, kadang-kadang ketika lagi males dan segala macam tuh karena udah diingetin, ya udah ayo kita aku ngerjain ini gitu. Kadang-kadang ditungguin juga, Vi jam segini loh gitu. Nah mungkin itu sih salah satu solusi konkret yang saya lakuin gitu. Karena kalau misalnya masalah motivasi diri sih itu kembali ke masing-masing ya. Bener. Gitu. Dan kadang-kadang kan kita suka malu juga ya kalau diingetin terus kita nggak ngerjain gitu. Benar, gitu sifat manusia ya kayak. Bener. Berarti ya begitu ya teman-teman. Benar, kita harus punya teman yang bisa nge-support kita gitu kan. Jangan ya tugas nggak dikerjakan sayang gitu ya kan teman-teman ya. Oke, selanjutnya kira-kira apa rencana kakak ke depannya dalam bidang advokasi lingkungan ini? Apakah ada proyek atau inisiatif lain yang kakak ingin kembangkan? Untuk advokasi lingkungan ke depannya gitu. Sebenarnya ada sih satu proyek aksi yang ingin kami lakukan, yaitu bikin hub tuh kayak apa ya? Penghubung gitu. Jadi jadi satu titik di mana jadi kan selama ini kami hanya masuk ke eventan. Tapi sebetulnya problem utamanya itu ada dimulai dari masing-masing gitu, maksudnya dari sampah rumah tangga masing-masing gitu kan. Benar. Nah jadi sebetulnya rencana kami hub ini tuh ada untuk membantu sivitas akademika termasuk mahasiswa, kemudian dosen dan juga pegawai-pegawai UMY termasuk juga petugas kebersihan, satpam dan teman-temannya gitu. Untuk kami menyediakan wadah nih, menyediakan sistem untuk teman-teman itu bisa membuang sampah yang tidak berakhir di TPS atau TPA gitu. Nah jadi hub ini nanti ada untuk kemudian menjadi tempat pembuangan sampahnya teman-teman yang sudah dipilah. Jadi memang tetap kami ada sosialisasi agar baik mahasiswa, dosen maupun tenaga pendidik lainnya gitu untuk tetap pilah sampah dulu nih di rumah. Cuma kan kadang-kadang tuh ada yang kita tuh sekarang kita tuh udah pilah sampah ya, tapi kalau misalnya kita taruh di luar ya sama tukang sampahnya tetap aja dimasukin di satu truk yang sama gitu. Benar. Nah jadi solusinya adalah nanti teman-teman taruh aja sampahnya itu di hub ini, kemudian nanti biar kami yang kelola gitu agar ini tidak tidak berakhir di TPA atau TPST gitu. Nah itu sih sebetulnya rencana yang lagi kami bangun sekarang. Tapi memang itu tidak membutuhkan dana yang tidak kecil gitu kan. Betul. Jadi kami sekarang lagi cobain ikut entrepreneurship award-nya LLDikti. Tapi kalau misalnya yang dengar gitu nanti ada yang mau ikut dalam funding ataupun memberikan ide, kami terbuka banget, bisa akses di aksi.um. Oke, nanti di sini ya teman-teman ya. Oke, berarti sangat saya tunggu nih Kak rencana itu semua terrealisasikan ya Kak ya. Amin. Amin. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, apa tuh? Apa pesan dan saran kakak untuk teman-teman mahasiswa yang mendengarkan podcast ini, khususnya terkait menjaga lingkungan dan bagi mereka yang ingin terlibat dalam menjaga lingkungan? Oke. Pesannya ya, mungkin sederhananya karena bumi itu cuma ada satu gitu kan. Dan kita itu tidak akan pernah bisa membuat, jadi ketika rusak mungkin kita bisa membetulkan, tapi pembetulannya itu tidak akan pernah sama seperti awal gitu. Betul. Selalu akan ada dampak yang ada sudah terjadi ya, gitu. Ada bekasnya gitu. Jadi mungkin saya ngajak teman-teman nih untuk mulai perhatian kepada lingkungan sekitar, kemudian mulai kita educate ourselves gitu ya, baik aku, baik kamu, kita sama-sama edukasi diri tentang masalah lingkungan, karena dampak terhadap perubahan iklim, dampak terhadap kerusakan lingkungan itu sangat besar dan sangat panjang gitu. Dia bisa berdampak kepada pangan kita, dia bisa berdampak kepada kesehatan kita. Betul. Dia juga bisa berdampak kepada kesehatan mental kita juga salah satunya ya teman-teman, karena polusi kemudian perubahan cuaca yang tiba-tiba itu ternyata mempengaruhi bad mood gitu ya, bete mental kita gitu. Nah jadi tidak pernah ada kerugian dari jika kita mulai peduli terhadap lingkungan, dan juga teman-teman itu jangan merasa kayak aduh aku kan cuma bisa baru bisa pakai tumbler, atau bahkan aduh aku tuh kan baru bisa
ngurangin sampah plastik dan segala macam gitu. Itu tuh bagus banget teman-teman, karena langkah kecil kita itu berdampak besar banget untuk sekitar gitu. Little things matter. Itu sih Nah, mungkin. iya. Nah, itu teman-teman, jadi kalau teman-teman ngerasa nih kok hari ini bete, bad mood gitu ya, kayak ini apa ya yang kurang, makan udah gitu kan, chat ayang udah gitu kan. Berarti Ternyata. teman-teman harus melihat lingkungan nih, lingkungan teman-teman udah gimana nih, udah bersih belum gitu. Sampah-sampahnya diri teman-teman gitu kan. Iya, jadi nggak kerasa nih kayak obrolan kita udah nyampe akhir aja nih. Baru saking ngalirnya kayak saya seneng banget ngobrol sama kakak, jadi banyak tahu juga nih tentang masalah lingkungan, aksi-aksinya kakak gitu kan ya. Nah, jadi terima kasih banyak buat Kak Alivia. Terima kasih. Ada satu lagi ding, Apa? sorry potong ya. Ya nggak apa. Mau ini aja sih, kan karena ini podcast HI ya, aku mau ngasih tahu aja sih ini apa namanya, trivia random banget, cuman ini nih rompi aksi. Wah, ini tuh desainnya itu kami ngikutin dari rompinya UN refugee kalau nggak salah, pokoknya volunteernya UN. Untuk depannya tuh belakangnya kelihatan nggak ya? Nanti udah ini aja apa ya? Di foto aksi. Kami itu terinspirasi dari rompinya Greenpeace yang internasional gitu. Jadi apa namanya, HI-nya ada di situ gitu. Kalau ditanya bahasa HI-nya di mana? Di desainnya Bu. Di rompinya gitu kan, maknanya ada nih. Ya tadi saya juga sempat notice, ini mau ngomong lupa. Untung kakak langsung ini ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Alivia sudah mau berbagi pengalaman dan cerita inspiratif kakak dalam mencintai dan menjaga lingkungan, bahkan secara aktif teman-teman membangun organisasi komunitas namanya Aksi. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi HIers lainnya. Untuk Kak Alivia, semoga sukses terus, semoga rencana yang tadi kakak katakan bisa terrealisasikan cepat dalam semua kegiatan yang akan datang. Iya. Oke, terima kasih bagi HIers juga yang sudah mengikuti Bincang HI Podcast hari ini. Mungkin saya mau tutup pakai sedikit quotes ya. Tidak ada bumi kedua, so mari kita jaga bumi rumah kita bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah HIers.